Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama dengan materi baru tentang terlibat dalam hidup menggereja. Sekali lagi, materi yang akan kita pelajari hari ini terlibat dalam hidup menggereja. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita awali dengan doa. Mari kita siapkan hati dan batin kita, kedua tangan dikatup, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala kesehatan dan kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami mau belajar mengenai hidup menggereja. Ajarlah kami ya Bapa melalui guru dan teman-teman serta berbagai hal di lingkungan kami. Semoga dengan ini kami semakin dekat dan dapat memuliakan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Pastinya sudah semangat semua ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Oke, kita mengingatkan kembali apa yang telah dipelajari sebelumnya. Masih ingat toh anak-anak bahwa para rasul yang semula takut oleh Roh Kudus menjadi berani bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Kehadiran Roh Kudus atas para rasul merupakan saat kelahiran gereja. Atas kesaksian para rasul, banyak orang ingin dibaptis dan bergabung dengan gereja. Gereja para rasul disebut gereja perdana. Kehidupan mereka menjadi model hidup menggereja sekarang. Nah, bagaimana kehidupan mereka dan bagaimana kehidupan menggereja sekarang? Inilah yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, kita mampu menjelaskan nasihat Santo Paulus tentang karunia Roh Kudus. Yang kedua, kita mampu menjelaskan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Yang ketiga, kita mampu menjelaskan Kisah Para Rasul bab 1 ayat 6 sampai 7. Yang keempat, kita mampu menjelaskan bidang-bidang hidup menggereja. Yang kelima, kita mampu menjelaskan alasan adanya bidang-bidang hidup menggereja. Oke anak-anak, sekarang kita akan membaca dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Ibu harapkan anak-anak juga membaca kitab suci dari rumah. Oke, kita mulai. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, anak-anak, mari kita dengarkan bersama penjelasan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Dalam bacaan ini mau menjelaskan tentang cara hidup dari umat perdana yang ditetuskan oleh gereja. Adapun ciri atau cara hidupnya, yaitu yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Yang kedua, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yang ketiga, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang keempat, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Sekarang kita akan membaca Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Oke anak-anak, sekarang anak-anak dengarkan penjelasan Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Dalam bacaan tadi mau menjelaskan tentang bagaimana melayani para janda dan orang miskin. Maka para murid meminta untuk memilih 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus, terkenal baik dan penuh hikmat. Maka terpilihlah mereka 7 orang, yaitu Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, dan seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Nah, anak-anak, berdasarkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47 dan bab 6 ayat 1 sampai 7, hidup menggereja secara mendasar ada 4 lingkup, yakni yang pertama, persekutuan, dalam arti koinonia. Yang kedua, peribadahan, yang berarti liturgia. Yang ketiga, pewartaan, yang berarti kerigma. Yang keempat, pelayanan, yang berarti diakonia. Jadi, hidup menggereja ialah
peribadahan atau doa, dalam hal ini liturgi. Yang kedua, pewartaan, dalam hal ini kerikma. Yang ketiga, persekutuan, dalam hal ini koinonia. Yang terakhir adalah pelayanan, dalam hal ini diakonia. Oke, peribadatan itu meliputi perayaan sakramen-sakramen, ibadat harian, dan ibadat-ibadat seturut kebutuhan umat. Yang kedua, pewartaan meliputi banyak kegiatan, antara lain persiapan baptis, krisma, pernikahan, mistagogi, evangelisasi, dan sebagainya. Yang ketiga, persekutuan meliputi berbagai paguyuban, misalnya orang muda Katolik, kelompok pendampingan iman anak, wanita Katolik Republik Indonesia, dan sebagainya. Yang keempat, pelayanan meliputi pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi, hubungan dengan masyarakat, dan sebagainya. Berbagai bidang hidup menggereja tersebut dimaksudkan untuk membantu umat agar dapat mengembangkan imannya sekaligus menjadi perwujudan perintah Tuhan Yesus. Dengan doa, umat dipersatukan dengan Tuhan dan sesama. Dengan pewartaan, iman umat dibangun dan kebangkitan Tuhan diwartakan kepada semua orang. Dengan pelayanan cinta kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan diwujudkan. Dengan persekutuan kesatuan dan persaudaraan umat dibangun. Dengan itu, semua diharapkan kehadiran Allah yang menyelamatkan dirasakan dan dimuliakan oleh umat beriman. Oke anak-anak, setelah ibu memberikan penjelasan, sekarang ada tugas 5 nomor yang akan anak-anak kerjakan. Yang pertama, menyebutkan 4 ruang lingkup gereja atau lingkup menggereja. Yang kedua, menyebutkan 7 orang yang dipilih para rasul. Yang ketiga, menyebutkan cara hidup umat perdana. Yang keempat, dengan apa iman umat dibangun dan kebangkitan Tuhan diwartakan kepada semua orang. Yang kelima, dengan apa umat dipersatukan dengan Tuhan dan sesama. Jawabannya itu ada pada penjelasan yang sudah ibu sampaikan. Tinggal bagaimana anak-anak memahami dan mengerti dengan baik materi yang sudah ibu sampaikan, sehingga pada akhirnya anak-anak bisa menjawab soal dengan baik dan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita semua siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Kita bersyukur karena Tuhan sudah melindungi kita dalam pembelajaran ini. Kita berdoa, doa iman, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dalam pembelajaran hari ini. Semoga dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami dapat hidup rukun dan saling menyayangi dan membantu sesuai dengan karunia yang Engkau berikan kepada kami, serta melayani Engkau dalam pelayanan gereja. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke anak-anak, terima kasih banyak sudah belajar bersama ibu. Yang ibu harapkan di sini anak-anak bisa memahami apa yang sudah ibu jelaskan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, anak-anak bisa bertanya langsung ke nomor WA pribadi ibu. Tetap jaga kesehatan, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker,
sering mencuci tangan setelah melakukan kegiatan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semua.